Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tema kita pada pagi ini adalah kamu tidak sendiri di akhirat. Sebuah perjalanan hidup yang kedua setelah kehidupan di dunia. Kehidupan yang begitu panjang, kehidupan yang begitu berat, kehidupan yang menguras air mata, karena semua manusia menangis di hadapan Allah atas segala kekhilafan di dunia ini. Kehidupan yang begitu lama, bahkan waktu menunggunya saja bisa jaraknya sampai 50.000 tahun. Kehidupan akhirat dari alam kubur sampai padang mahsyar, alam hisab, timbangan, jembatan sirat, ini begitu berat dan panjangnya. Maka semua akan menjadi mudah dengan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak menangis dan bertobat kepada Allah. Tema ini adalah kami kumpulkan dari dalil-dalil Al-Quran, terutamanya hadis-hadisnya yang lebih banyak, untuk menjadikan kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa kita tidak sendiri nanti di akhirat. Kita tidak sendiri di alam kubur. Ada berita-berita gembira dari Allah dan Rasul-Nya. Hadirin, seseorang tidak sendiri di akhirat, tentunya dia harus terhindar daripada dosa-dosa besar yang tidak ada ampunan. Jadi harus terhindar dari dosa-dosa besar yang tidak ada ampunan. Insya Allah suatu saat nanti kita akan bahas 70 dosa besar. Ya, jumlahnya ada 70. Karena dalam beragama ada dua saja. Yang pertama perintah Allah, yang kedua larangan Allah. Nah, perintah-perintah Allah ini sering kita bahas, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Tapi larangan-larangan Allah nanti insya Allah satu waktu kita bahas. Jadi untuk kamu supaya tidak sendiri di akhirat, harus terhindar dari dosa-dosa besar yang tidak ada ampunan. Yang pertama adalah mati kafir. Ini nggak ada ampunan sudah. Berarti dia sendiri aja tuh. Di kuburnya sendiri, di padang mahsyar nggak ada yang menemani, lewat jembatan sirat langsung jatuh ke api neraka.
Yang kedua adalah tidak mati musyrik. Yang ketiga adalah tidak mati dalam keadaan murtad. Yang keempat, tidak mati dalam menjadi musuh Allah dan Rasulnya, yaitu mati munafik. Ya. Jadi ini keempat dosa yang tidak ada ampunan. Makanya saya tulis mati. Sebab kalau dia sebelum mati bertobat, pasti diterima oleh Allah. Jadi statementnya pakai mati. Kalau udah mati habis sudah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh membersamai mereka di akhirat. 2 ayat diturunkan khusus untuk Nabi, umumnya untuk kita. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad akan membersamai kita itu. Beliau tidak akan santai-santai langsung masuk surga bersama anak istri keluarga besarnya. Beliau akan cari umatnya sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Beliau minta kepada Allah, ya Allah itu umatku, dia orang Islam ya Allah. Dalam hatinya masih ada secercah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, saya terjemahkan satu saja karena ini mewakili semuanya. Yang nomor pertama saja, innalladzina kafaru, Ali Imran 91. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar. Ada kata-kata matinya. Yang mati dalam keadaan kafir. Ada juga ayatnya pada surat Muhammad. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Gitu. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir enggak bakal ada ampunan. Ini juga begitu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengikuti perintah Allah, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan Allah terima tebusan dosanya sekalipun dia mau bayar dengan emas segede bumi, emas sebesar bumi. Walau iftada bihi, yang mana apabila dia mau tebus enggak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada seorang pun yang membersamainya, menolongnya. Gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau seorang sudah terhindar dari yang demikian, maka dia tetap akan ada yang membersamainya itu. Ya, amal-amal solehnya. Baik. Kita masuk dulu kepada kehidupan akhirat yang paling dekat sebelum kita berada di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di atas langit ketujuh. Nanti kita akan dikumpulkan di sana dengan body dan tubuh kita udah nggak seperti ini lagi. Tubuhnya besar-besar, staminanya lebih kuat dari sekarang. Karena matahari 1 mil itu tubuh manusia cuma berkeringat, tidak terbakar. Nah, hadirin, yang pertama alam kubur dulu. Kenapa? Karena alam kubur menjadi tempat transit pertama kali kehidupan akhirat. Ini kita buka hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi dulu, ya. Kata Nabi, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awal manazilil akhirah. Kuburan adalah merupakan tempat singgah pertama kehidupan akhirat, sebelum yang lain-lainnya itu. Nih, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awal manazilil akhirah, ya, tempat pertama kali singgahnya alam akhirat. Fa inna jaminhu, apabila seseorang selamat dari kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu,
maka fase kehidupan akhirat selanjutnya aisar, lebih mudah. Tapi wa illam yanju minhu, kalau seseorang tidak selamat di kuburnya aja, udah digetokin, dipentungin sama malaikat mungkar nakir. Serem hadirin. Hadisnya Bukhari Muslim. Dipukul sama malaikat mungkar nakir karena nggak bisa jawab man rabbuka wa madinuka. Ada seorang ateis bilang, Pak Ustadz, saya hafal tuh pertanyaan dalam alam kubur, saya hafal. Dari mana kamu hafal? Dari internet. Coba Pak Ustadz tanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa madinuka? Dini al-Islam. Terus kita jawab, Mas, nanti yang menjawab itu di alam kubur bukan hafalan kita. Otak kita ini habis dimakan tanah, cacing dan belatung dan macam-macam. Yang menjawab itu adalah iman dan amal soleh kita. Dia sempat begitu. Kalau kamu nggak beriman, silakan kamu hafal sebanyak-banyaknya sampai ngelotok, tidak akan bermanfaat. Gitu. Ya. Kata Nabi, wa illam yanju minhu, kalau di kuburnya tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu. Aduh, kehidupan akhirat selanjutnya lebih susah, lebih teruk, kalau bahasa Malaysianya tuh, lebih mengerikan. Makanya nih Bapak Ibu, sisa umur kita jaga baik-baik ya. Jangan ada keterikatan dosa dengan Allah serta dengan hamba-hamba Allah. Nah, kita masuk aja nomor pertama. Tentu nomor pertama saya bawakan yaitu yang membersamai kita, pihak-pihak ini pihak-pihak yang menemani kita itu adalah pihak-pihak terbaik pilihan Allah Ta'ala. Ya, baik. Yang pertama, apa tuh? Gimana sih? Saya lupa. Kamu tidak sendiri di akhirat. Nah, yang pertama di alam kubur dulu. Di alam kubur, Pak, yang pertama adalah kita ditemani amal-amal soleh kita. Kalau pakai bahasa Inggrisnya itu diterjemahnya, you are not alone in your grave. Kamu nggak sendiri di kuburmu. You are not alone in the day of judgment. Kamu tidak sendiri di padang mahsyar. Ya. Nah, hadirin, kita ditemani amal-amal soleh kita di alam kubur. Ini yang pertama nih. Jangan takut, Pak. Ya. Jangan merasa ini, karena Allah izinkan amal soleh kita menjelma itu. Tapi kalau amal buruk bisa menjelma jadi ular lah. Namanya ularnya tuh Sujaul Aqra. Kepalanya botak. Sejauhnya panjangnya sebulan perjalanan. Tapi kalau kita orang baik, orang yang nggak menyakiti Allah, nggak menyakiti hamba Allah, maka amal-amal soleh kita yang menjelma. Ini saya bawakan hadisnya karena masalah ghaibiyah. Hadisnya nggak boleh dari hadis yang lemah. Ya, ditemani amal-amal soleh kita. Kita buka aja riwayat Imam Ahmad pada 18.534. Coba kita. Iya, hadisnya sudah cukup jauh, cukup panjang. Kalau buka kitab aslinya pun capek, nyarinya pun susah. Kitabnya panjangnya sakmene. Untung ada komputer gitu ya, jadi gampang nyarinya. Makanya adik-adik kelas kita yang belajar fakultas hadis S2, S3 itu gampang nyari hadis. Sangat gampang sekarang, Pak. Apalagi udah pinter bahasa Arab. Tinggal duduk komputer, nyalain internet, wifi, tuk tuk tuk. Dah 5 menit ketemu. Dulu kita, Pak, buat disertasi kita, ya Allah, satu hadis seminggu nggak ketemu-temu karena nyarinya secara fisik, belum ada inian. Tahun 2002 itu. Nyarinya secara fisik. Perpustakaannya semesin ini kitabnya itu. Ya, lantai bawah nggak ketemu, naik lantai atas nggak ketemu. Sehari nggak ketemu, nggak nafsu makan. Ya makan sekedarnya aja. Ya karena repot, satu hadis nggak ketemu itu. Untuk dijadikan referensi, nanti tulis halaman berapa. Nah kalau ini sudah Allah permudah lah zaman sekarang tuh. Makanya mahasiswa-mahasiswa fakultas hadis sekarang
lebih enak, ya. Hadirin, ini hadisnya pada 18.534. Saya ini kan pada to the point-nya saja. Akhirnya malaikat Munkar Nakir datang ke kuburan orang ini. Ya. Kemudian Munkar Nakir bertanya, Bapak, wahai ibu, jenazah ini, baik laki atau perempuan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Ini pertanyaan alam kubur sudah bocor, jawabannya pun sudah bocor. Ujiannya udah bocor nih, Pak. Ustadz, kalau gitu ujian negara boleh dibocorin nggak? Kan ini lebih ngeri kan? Ini lebih ngeri aja udah dibocorin. Oh, nggak boleh. Itu namanya analoginya analogi yang rusak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka hamba Allah ini menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Madinuka, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Ini sekalipun paus yang kemarin datang pun ditanya begini nggak bisa jawab tuh. Paus, agamamu apa? Gak boleh dia jawab, agama saya Kristen. Agama di sisi Allah cuma Islam. Makanya Imam Masjid Istiqlal mencium keningnya kemarin, ya kan? Semoga dalam hatinya berkata, dikecup dalam hatinya dia berkata, semoga engkau dapat hidayah ya, gitu ya. Sangka baik aja begitu. Pak, jangankan cuma paus, Nabi Musa kalau hidup sekarang wajib ikut Al-Quran. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Kitabnya cukup jauh, Imam Baihaqi. Ini kan kitab-kitab jauh nih. Kitab-kitab yang dekat tuh gampang kita bukanya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini familiar. Tapi kalau masalah Nabi Musa masih hidup wajib ikut Nabi Muhammad, itu riwayatnya dalam kitab Imam Baihaqi namanya Syu'abul Iman. Baik. Diniyal Islam, apa agamaku? Apa agamamu? Agamaku Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Rupanya malaikat Munkar Nakir membawa foto Nabi Muhammad di alam kubur. Ini siapa? Kita kan gak pernah ketemu Nabi Muhammad, Ustaz. Iya, yang menjawabnya adalah iman dan amal soleh kita. Ya, ini siapa? Fayaqul, jenazah yang soleh ini, jenazah yang soleha ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah, itu Rasulullah, Rasul kami. Ada lagi pertanyaan keempat, wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Apakah kamu cuma belajar sains, teknologi? Apakah kamu cuma belajar ilmu yang cuma untuk menghasilkan uang? Apakah kamu belajar secara akademisi ilmu keduniaan saja? Ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu pertanian dan macam-macam. Kamu belajar Quran enggak? Belajar cara berwudu tidak? Setiap dokter tidak wajib mempelajari apa yang dimiliki kepintaran oleh seorang lawyer muslim. Seorang lawyer muslim enggak wajib mempelajari S1-nya seorang engineer muslim. Seorang engineer muslim tidak wajib mempelajari S1-nya ekonom muslim. Seorang ekonom muslim nggak wajib mempelajari apa yang dipinteri dimiliki oleh insinyur pertanian dan sebaliknya. Tapi semuanya dokter muslim, lawyer muslim, pedagang muslim, pegawai muslim, engineer muslim, semuanya wajib belajar ilmu tajwid. Semuanya wajib belajar ilmu hadis. Semuanya wajib belajar basic-basic agama Islam, akidah, tauhid, fikih, cara sholat dan macam-macam. Nah, hadirin, apa yang kamu pelajari? Hamba Allah ini menjawab, Qara'tul Quran, saya baca Al-Quran, saya benarkan Al-Quran, saya pelajari ilmu agama. Maka Allah menyeru, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar. Apa kata Allah? Fa'afrishuhu minal jannah, wahai para malaikatku, berikan tempat tidurnya dari surga. Tampaknya anak istrinya menangis, rumahnya mewah di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa apa nih? Di Kafling AL, rumahnya gede, ya, kamarnya pun istimewa, kasurnya empuk, air conditionnya pun yang antibakteri gitu ya. Kemudian sejuk kamarnya. Anak istri menangis ketika apa? Papa, aduh papa, apa tuh? Tempat tidur terakhirnya cuma 1 kali 2 meter beralaskan tanah merah. Kata Allah, tidak. Itu cuma penglihatanmu aja secara zohir.
Tapi kata Allah, fa'afrishu minal jannah, wahai para malaikatku, bawakan tempat tidur dari surga untuk hambaku di kuburnya ini. Ya. Kemudian wa albisu minal jannah, ganti itu baju kain kafannya dengan baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Ini kenapa mati-mati, Mas? Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah satu pintu dari surga. Ya, bukalah satu aliran pipa dari surga menuju kuburan hambaku yang soleh ini. Jadi tampaknya memang cuma semeter kali 2 meter, tapi sejuk. Tapi jangan salah, kata Allah, wa yubsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kata Allah, kuburnya aku luaskan sejauh mata memandang. Ya, jadi kalau kita nguburin orang tua kita, udah nyaman dia insya Allah kalau beriman, kalau beramal soleh. Nah, yang jadi pembahasan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajah, datanglah pihak ketiga. Ini mungkar, ini nakir. Datanglah orang ketiga, orang keempat, orang kelima menjelma menjadi orang yang hasanul wajah, wajahnya cakep, ganteng. Kalau jenazahnya perempuan, wajahnya cantik, ya, mempesona. Hasanus siap, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, harumnya sangat semerbak. Fayaqul, maka pihak-pihak yang baru datang itu, orang-orang ini berkata, absyir billadzi yasurruka hadza, wahai bapak, inilah hari yang kamu dijanjikan oleh Allah. Yaumakal ladzi kunta tu'adu, inilah hari kebahagiaanmu yang Allah janjikan pertama kali itu di alam kubur. Maka jenazah berkata, man anta, kamu siapa? Kenapa datang ke kuburku? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, wajahmu itu loh menampakkan kebaikan-kebaikan. Kamu siapa ini? Fayaqul, maka orang-orang ini menjawab, ana amalukas soleh, saya amal-amal solehmu. Saya amal solehmu, kami amal-amal solehmu. Yang ini menjawab, saya bacaan Qur'anmu. Yang ini menjawab, saya sedekahmu. Yang ini menjawab, saya tahajudmu. Yang ini menjawab, saya akhlak baikmu. Kita yang akan menjagamu daripada cercaan ataupun malaikat mungkar nakir yang mau mukul gara-gara kamu punya dosa. Gitu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi amal soleh kita menjelma menemani kita. You are not alone. Kamu tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Kita ada orang-orang yang membersamai dari pihak-pihak pilihan Allah. Ini hadisnya derajatnya hasan. Cukup panjang ini sambungannya. Berbeda kalau orang kafir itu. Ya, kalau orang kafir beda lagi. Nanti yang datang badannya bau busuk, wajahnya menyeramkan. Kalau yang tidak beriman. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya adalah kekafiranmu. Saya adalah amalan burukmu. Saya adalah gibahmu. Saya adalah ginimu. Saya adalah gitumu dan macam-macam. Baik. Sekarang kita masuk nomor 2. Pihak-pihak apalagi yang membersamai kita di alam kubur, di akhirat, hadirin. Yang kedua ini Bapak Ibu, dikubur dulu ya, karena ini yang pertama kali. Nah, ini momen yang sangat tepat ya. Bapak Ibu yang belum hafal surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, tolong dihafal coba. Karena dia akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Saya berpikirnya gini Pak, syukurnya Nabi katakan bukan surat Al-Baqarah. Coba kalau Al-Baqarah, gimana ngapalnya? Bapak Ibu masih mampu ngapal surat Al-Baqarah? Syukurnya Nabi katakan surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Yang nggak hafal, udah nggak bisa hafal, baca aja Pak. Tiap hari baca. Insya Allah dia menyelamatkan juga. Tapi yang masih bisa hafal, hafallah.
Hadirin, rumah saya ke masjid di kompleks saya jarak cuma 120 meter lah. Jadi kalau saya jalan itu dari rumah, ya mau sholat, baca surat Tabarok sampai masjid dapat 15 ayat. Nanti pulangnya dapat 15 ayat lagi. Selesai itu, nggak ada 5 menit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basar sampai ayat terakhir. Qul ara'aytum in ahlakani Allah qul ara'aytum in asbaha ma'uhum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang nggak bisa hafal, udah nggak bisa ngapal, baca saja. Terutama bacanya sebelum tidur. Itu yang terbaik. Surat Al-Muluk ya menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis ini derajatnya juga hasan, riwayat Imam Tirmidzi. Nomornya 3133 kalau di kitabnya ini. Nabi bersabda, "Hiya al-mani'ah." Ya Rasul, itu ada orang baca surat Tabarok di kuburan. Kata Nabi, "Hiya al-mani'ah." Surat Tabarok bisa mencegah. "Hiya al-munjiyah." Surat Tabarok bisa menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan dia dari siksa kubur. Makanya kalau kita ziarah kubur orang tua kita, baca surat Tabarok. Cuma 5 menit aja kok. Ya, kitanya diselamatin, orang tua kita juga diselamatkan. Baik. Nah, ini yang tadi saya katakan, syukurnya Nabi katakan surat Tabarok, bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah pun kalau baca lamanya bukan main itu. Ya, kapan kelarnya itu, 1 hari nggak kelar-kelar gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Satu ini aja tuh yang saya dapat hadisnya, surat Tabarok. Yang lain keutamanya masing-masing sih. Yasin keutamanya lain masing-masing. Al-Waqiah, Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain. Baik, yang nomor 3. Isyraq jam berapa? Oh, 4.3 ya. Yang ketiga hadirin, puasa dan Al-Quran ya akan minta ini kepada Allah supaya mengampuni dosa hambanya yang rajin puasa Ramadan dan baca Quran. Ini pun termasuk pihak-pihak pilihan Allah yang akan membersamai kita. Dia akan bicara di hadapan Allah. Seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam. Tapi hadisnya seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad pada 6626. Coba kita buka nih riwayat Imam Ahmad. Nih 6626. Nabi bersabda, ya, kata Nabi, Al-Quran was-siyam wal-Quran yashfa'an. Al-Quran dan puasa Ramadan yashfa'ani, bisa menemani hamba Allah di akhirat nanti, memberikan pertolongannya, membersamainya, menjaganya daripada murka Allah. Mereka akan merengek-rengek di hadapan Allah. Lil abdi, untuk seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, Al-Quran puasa Ramadan berkata, ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu ta'am, saya mencegah dia daripada makan, daripada syahwat siang hari, fasyafi'ni fi, izinkan saya bisa menolong hambamu ini ya Allah. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran juga bicara di hadapan Allah, ya Allah, saya dibaca lagi oleh dia, diamalkan lagi ya Allah, ya Allah, dia selalu bersama saya.
Aku dibaca, dipegang lagi ya Allah. Maka Al-Quran ini berkata, fasyafi'ni fi, izinkan aku ya Allah untuk menolong hamba-Mu ini. Qala, Nabi bersabda, fayusyafa'an, puasa Ramadan dan Al-Quran membersamai seorang hamba yang rajin mengamalkannya itu. Ya. Sekarang yang keempat, kalau yang keempat ini secara utuh Al-Qur'annya. Nah, ini Al-Qur'an ya. Makanya Bapak Ibu ada yang bertanya kepada seorang ulama. Gini, ada Syekh Misy'ari dari Mesir berkata bahwa siapa yang mau diringankan beban hidupnya, siapa yang mau jauh daripada keriuhan hidup ya, kesibukan hidup, siapa yang mau terlepas daripada kesedihannya, kesengsaraannya, perbanyaklah baca Quran. Ya, beliau bertanya, berapa banyak Syekh kita baca Al-Quran? Sebanyak apa yang kamu inginkan daripada kebahagiaan dan terhindar dari kesengsaraan, sebanyak itulah kamu baca. Seberapa banyak kamu inginkan kebahagiaan, seperti itu juga kamu baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang nomor 4, Al-Quran hadirin. Kalau tadi bersama puasa Ramadan, ini Al-Quran secara utuh. Dia akan memberikan pertolongan. Nanti yang kelimanya, surat terbesar dalam Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini kita buka dulu yang nomor 4-nya itu. Kata Nabi bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Quran oleh kalian. Kok nggak ada? Nih, hadis ini riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran, bacalah Quran oleh kalian. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, yang bisa menolong ashabnya Al-Quran. Siapa itu sahabat-sahabat Al-Quran? Yang pastinya para ulama soleh, para penghafal Quran. Ini yang disebut dengan ahli Quran nih. Kita kebagian gak tuh sebutan ahli Quran? Ya, mudah-mudahan dapat kalau kita rajin setiap hari baca Quran. Ya, rajin datang ke masjid mengaji ilmu agama. Nah, ini yang nomor 4. Nomor 5-nya, Al-Quran terpisah nanti Al-Baqarah, Ali Imran. Dia pun berdua ini tampil membela. Apa kata Rasul? Hadis ini masih Sahih Muslim. Yu'ta yaumal qiyamati bil Quran wa ahlihi. Akan didatangkan nanti di akhirat dengan Al-Quran dan ahlinya. Makanya yang pasti itu ahli Quran para ulama soleh dan penghafal Quran. Kita belum tentu tuh, kecuali kalau kita rajin baca Quran, rajin mentelaah, ikut kajian kayak begini. Dan ahli Quran alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka mengamalkannya di dunia ini. Taqdumuhu suratul Baqarah, yang diawali oleh surat Al-Baqarah, wa Ali Imran dan Ali Imran, tuhajjan. Dua surat terpanjang ini terbesar akan membela an sahibihima, untuk sahibnya Al-Quran. Sahib jadi bahasa kita ya Pak. Ini sahib aneh nih kalau orang Betawi bilang. Ini sahib aneh. Jadi ada sahibnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapakah orang-orang Ali Imran dan Al-Baqarah dan Ali Imran? Yang rajin membacanya itu. Makanya kalau Bapak Ibu khatam Quran cuma setahun sekali, ketemu Al-Baqarah dan Ali Imran cuma sekali. Kalau Bapak Ibu khatam Quran 6 bulan sekali, ketemu Al-Baqarah dan Ali Imran 2 kali. Kalau Bapak Ibu khatam Quran setiap 4 bulan, ketemu Al-Baqarah Ali Imran 3 kali setahun. Tapi kalau Bapak Ibu khatam Quran setiap bulan, maka ketemu Al-Baqarah 12 kali. Makin kuat kita mendapat sebutan sahib Al-Baqarah dan Ali Imran. Ali Imran, Al-Baqarah akan makin mengenal. Oh, ini sahib saya nih ya Allah. Jangan kau siksa dia ya Allah. Dia memang manusia biasa ya Allah. Punya khilaf, punya salah ya Allah.
Tolong ya Allah jangan kau siksa sampai diampuni dosanya. Dah. Kemudian yang nomor 6, nah, yang nomor 6 adalah siapa yang membersamai kita. Kenapa Rasul nanti saya tempatkan nomor 6? Karena tadi fasenya fase alam kubur dulu kan. Nah, yang nomor 6 adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membersamai umatnya sampai masuk surga itu. Ya Allah, cintailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupkan sunnahnya, banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam aja, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Tidak bisa memberikan tidak bisa membersamai kita di padang mahsyar. Semua tertunduk malu di hadapan Allah. Cuma Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah, Pak. Ini hamba Allah paling mulia. Jangan jauh-jauh, Pak, mengenang beliau, mencintai beliau. Makanya besok nih hari Maulid, tanggal merah nasional kan? Ya, untuk mengingatkan kita, hari itu hari kelahiran hamba Allah, pilihan Allah, yang menyingkap daripada alam kegelapan, mendatangkan nur cahaya, hidayah, alam keterangan ini, alam apa? Alam yang terang benderang, dapat hidayah. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, sehingga ada ulama, ada pesantren-pesantren, ada masjid-masjid. Ini semua karena perjuangan Rasul. Ya, makanya hadirin, orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya kita doain. Jangan egois jadi orang Islam, Pak. Doakan setiap habis sholat, ya Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia yang belum dapat hidayah. Ya Allah tetapkan hidayah bagi orang yang udah dapat hidayah supaya meninggal dalam la ilaha illallah Muhammad. Begitu. Ini hari yang sangat genting hadirin. Kalau saya mau jelaskan panjang banget. Hadisnya pun sampai 1 lembar lebih itu. Nomornya pada Sahih Bukhari 4435. Nih kita buka. Nabi membersamai kita, Pak. Yang lain gak berani itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 nabi tidak berani. Coba kita lihatkan hadisnya. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Dan ini poin terakhir, nanti kita lanjutkan insya Allah bulan depan. Bulan ini ada 5 ya? Hah? Oh, ada 5? Ya udah, nanti kita lanjutkan bulan ke-5-nya. Ya, nih. Nomornya 4435. Saya singkat aja terjemahnya. Ya. Akhirnya kita minta pertolongan supaya membersamai kita di padang mahsyar. Pertama kita minta Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami. Kata Nabi Adam, malu saya kepada Allah. Saya pernah makan buah khuldi. Kita datang lagi kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, saya juga malu kepada Allah. Saya pernah berdoa kehancuran alam semesta, banjir bandang pada surat Nuh ayat 26. Akhirnya kita datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Wahai baginda Ibrahim, tolong kami. Mana tadi? Nih. Wahai Ibrahim, ya, wahai Nabi Ibrahim, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak berani menolong kalian. Saya pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Kita datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong kami. Ini semua nabi-nabi pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Sulaiman kurang soleh apa? Enggak disebut. Nabi Yusuf kurang soleh apa? Nabi Zakaria kurang soleh apa? Enggak disebut. Ini khusus yang derajatnya lebih tinggi lagi. Kita datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, tangan kanan ini pernah nonjok orang Mesir, gelek mati. Kita datang ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolong kami. Kata Nabi Isa, saya malu memberikan pertolongan kepada kalian.
membersamai kalian di padang mahsyar. Kenapa? Aku disembah jadi anak Tuhan. Nih dengar paus nih. Aku disembah jadi anak Tuhan. Makanya tadi saya bilang Pak, nanti Nabi Isa akan turun dari langit, yang sekarang Allah pelihara di langit kedua. Beliau akan mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Injil lagi. Nabi Musa pun kalau hidup wajib ikut aku, kata Rasul. Ini hadis ini yang tadi saya bilang apa? Sangat panjang itu. Riwayatnya Imam Tirmidzi. Enggak apa-apa nih saya buka sekarang. Maaf, kok riwayat Imam Tirmidzi? Riwayatnya Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nomornya kurang lebih 500 atau 600. Belum ribuan sih, nomornya masih ratusan. Coba tunggu sebentar. Ini kitabnya emang agak jauh. Karena kitabnya bukan kitab yang populer, ya. Di Jakarta pun nggak ada yang bahas satu judul kitab ini. Kitab hadis Syu'abul Iman, karya Imam Baihaqi. Ini sudah ada. Nomornya 100 ya. Tadi saya bilang 500. Pokoknya belum ribuan gitu. Nah, Nabi Muhammad bersabda, "Walau kana Musa hayyan," seumpamanya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu, tidak boleh beliau mengamalkan Tauratnya, illa tibai, kecuali ikut aku mengamalkan Al-Quran. Illa tibai, kecuali ikut kepada aku, kata Rasul. Apalagi cuma sekedar pendeta, biarawan, biksu, paus, dan macam-macam. Ya, makanya kita nggak benci Pak. Maksudnya kita doain, ya Allah kasih hidayah sama mereka. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Kita datang ke Nabi Isa, wahai Nabi Isa tolong kami. Nggak bisa saya menolong kalian. Saya disembah sebagai anak Tuhan. Ya, ibuku pun disembah. Akhirnya yang bisa nolong kita cuma satu, siapa? Nabi Muhammad, yang disebut bukan anak cucunya, yang disebut bukan menantu mertuanya, yang disebut bukan istri-istrinya, yang disebut Allah di padang mahsyar, yang dicari oleh baginda Rasul siapa? Yang dicari oleh beliau, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Allah umatku ya Allah. Kata Allah, aku izinkan kamu wahai Nabi Muhammad membersamai umatmu, dan aku izinkan kamu memberikan syafaat dan pertolongannya. Baik, ini saja sampai nomor 6 Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk menggapai ini semua, kebersamaan di alam akhirat nanti. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam. Ya. Adapun sebaliknya dari yang berusaha besar segala macam, tapi hidupnya ya betul. Ya, hadirin, seseorang mesti untuk menjaga iman, Islam dan amal solehnya. Makanya istiqomah semua ulama sepakat hukumnya wajib. Kalau kunut subuh kan berbeda tuh contohnya. Ada yang menyunahkan dan yang tidak. Tapi kalau istiqomah sepakat hukumnya wajib, setiap hamba Allah istiqomah dalam iman amal soleh. Nah, mengenai orang yang ada yang tidak rajin ibadah, meninggalnya rajin ibadah. Ada yang rajin ibadah, meninggalnya tidak rajin ibadah. Ini semua rahasia Allah. Ya, kita nggak bisa ikut campur dalam masalah itu. Tapi untuk kiat-kiatnya yang wajib kita kerjakan, untuk kiat-kiatnya apa saja yang wajib kita jalankan. Yang pertama adalah, ini lumayan banyak, kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah jalankan perintah Allah, ya, jalankan perintah dan jauhi larangan dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, dalam setiap sikon. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi.
24 jam. Yang ketiga, ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Sebab kalau udah ikhlas, insya Allah dia akan jadi istiqomah. Terserah mau ada orang, nggak ada orang, mau hujan, mau kering, mau basah, mau malam, mau siang, tetap dia. Karena Allah, 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 Allah lagi dan Allah lagi. Kemarin Allah, sekarang Allah, yang akan datang Allah. Ada tuh saya dengar status, saya baca status jamaah kita. Allah lagi, Allah lagi. Kemarin Allah, sekarang Allah, besok Allah. Gitu kan? Ikhlas karena Allah. Yang keempat, ya, ada 6 paling tidak. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan. Setiap amalan. Yang kelima, berteman dengan orang-orang soleh. Gara-gara temennya nggak soleh, bisa kebawa dia tuh. Ya, berteman dengan orang-orang soleh. Yang keenam, yang keenam ini hadirin, banyak berdoa kepada Allah, diberikan husnul khotimah. Bukan cuma berdoa, saya katakan banyak berdoa. Tahajud doa, setiap habis sholat doa, di antara adzan iqamat doa, mau buka puasa doa, mau tidur doa, mau ini doa terus. Ya Allah hidayah, tetapkan husnul khotimah ya Allah. Banyak berdoa kepada Allah supaya husnul khotimah. Yang namanya husnul khotimah udah include istiqomahnya, baiknya, solehnya, include sudah. Itulah yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya, banyak berdoa kepada Allah supaya husnul khatimah. Dah, ini kurang lebih 6 saja itu. Dan ini wajib hukumnya, enggak sunnah, wajib. Istiqomah wajib. Kalau makan tiap hari 3 kali wajib enggak? Enggak wajib lah. Itu ada makan 2 kali, ada makan sekali, lagi diet pun makannya sedikit. Tapi kalau istiqomah wajib. Ini saja hadirin yang dapat kami sampaikan. Tadi ada lagi? Enggak ada? Sudah ya? Ada nggak hadisnya Ustaz, apabila orang meninggal itu adalah pada saat kebiasaan sebelumnya manusia itu? Tidak ada, maksudnya itu dari pendapat ulama. Seseorang meninggal sesuai dengan apa yang dia tekunin. Ya, itu dari kebiasaan. Dari kebiasaan seseorang. Kalau dia biasanya begini, meninggalnya kayak begitu. Ya. Jadi ulama yang memberikan konsepnya kayak begitu. Makanya kalau dia sering bermaksiat, hati-hati meninggalnya bisa maksiat gitu. Ya. Kalau dari Nabi itu yang ada hadisnya, seseorang akan dibangkitkan seperti matinya. Kalau matinya lagi sujud, dibangkitkan lagi sujud. Matinya lagi nyekek botol, dibangkitkan lagi nyekek botol. Kalau itu ada dalam Sahih Muslim. Kalau yang Bapak tanyakan itu konsep dari ulama saja. Nasihat dari para ulama supaya kita jangan sampai ke begitu. Karena menurut dalil secara logikanya benar, ya, orang yang menekuni satu pekerjaan insya Allah matinya begitu gitu ya. Orang yang lagi nelayan meninggalnya kayak begitu. Tapi kan nggak mesti juga. Ada juga orang nelayan meninggalnya di mana? Di rumah sakit kan gitu. Nggak mesti juga. Tapi yang harus itu yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita usahakan supaya mati kita baik, husnul khotimah. Ini hadisnya nih. Sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, kullu insan yub'as ala ma mata alaih. Nih, nomor 7000 sekian. 7413. Kata Nabi, yub'asu kullu abdin, seorang hamba akan dibangkitkan di akhirat nanti di padang mahsyar ala ma mata alaih, sesuai dengan keadaan matinya. Ini yang sangat mengerikan. Tapi ya termasuk ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Kita dibangkitkan mau dengan cara yang baik, Pak. Lagi baca Quran meninggal, dibangkitkan lagi baca Quran. Lagi tahajud, lagi haji umroh meninggal, dibangkitkan lagi haji umroh juga. Jadi penyejuk pandangan mata Rasul. Ya, makanya
kebiasaan-kebiasaan itu kalau bisa kita supaya husnul khotimah itu kita langgengkan amal soleh, gitu ya. Ada kaitannya sih, mirip-mirip. Cukup ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.